Kali ini kita akan bicara tentang kehilangan, kepergian, dan bagaimana melanjutkan hidup setelahnya. Dari sudut pandang Putri Krismita, dalam segmen baru podcast Suara Puan. Selamat mendengarkan. Suara mereka. Bokap gue meninggal tahun 2015 karena sakit kanker paru-paru. Dia perokok pasif sih. Jadi mungkin karena dulu kan di kantor boleh ngerokok di ruangan meeting segala macam kan. Terus lingkungannya dia pun juga ngerokok. Sedangkan bokap gue tuh hidupnya sehat. Udah dari sejak umur dia 40 tahunan lah. Udah dipakein ring juga. Udah makan rebus-rebusan. Jadi mungkin dari lingkungan sekitar sih kayaknya dia kena kanker paru-paru. Waktu pas sebelum kita tahu hasilnya kan lagi liburan tahun baru tuh waktu itu. Kita lagi liburan sama-sama keluar kota. Terus tiba-tiba bokap tuh bener-bener ngedrop gitu yang kayak batuk gak berhenti. Kira kita gak jadi tahun baruan gitu. Terus mutusin untuk pulang ke Jakarta. Karena bokap batuknya gak selesai-selesai, akhirnya dia mutusin untuk ke dokter internis yang biasa dia datengin. Dokternya bilang mungkin bapak kena bronkitis kayak gitu kan. Cuman bokap gue tuh ngerasa gak pernah punya sakit kayak gitu. Sampai akhirnya dia mutusin ke Singapura gitu loh buat ngambil tes segala macam. Sampai akhirnya sebulan kemudian lah baru dikirim hasil lewat email ya. Terus kaget aja, bener-bener kayak semuanya shock. Satu keluarga besar tuh kayak bener-bener gak mungkin sih gitu orang bener-bener gak ngerokok tapi kena kanker paru-paru gitu. Awal-awal tahun pertama dia bener-bener kelihatan kalau emang dia susah untuk nerima, nangis diem-diem gitu loh. Terus setelah dia ngejalanin kemoterapi segala macam, radiasi segala macam, mungkin dari dianya sendiri yang lama-lama ya udah deh gue ikhlas aja. Kalau yang gue lihat sih seperti itu, malah gue liatnya semakin dia sebelum meninggal lebih ikhlas lagi sih, yang lebih bikin kita tuh kayak gimana ya lu mau gak mau harus nerima gitu. Selama bokap gue sakit kan ya nyokap gue yang selalu ngerawat. Waktu itu sempat juga ditawarin mau pakai suster atau enggak, cuman bokap gue memilih untuk udahlah biar nyokap yang ngerawat gitu. Terus selama di saat nyokap gue down gitu, ya bokap gue ngerasa mungkin ya nyokap gue down gitu, ya dia yang nyemangatin sih, kayak tiba-tiba jadi romantis gitu. Sedangkan bokap gue bukan tipikal orang yang romantis gitu. Ya saling menguatkan sih sebenarnya mereka berdua. Bahkan di saat bokap gue lagi ngedown juga, ya nyokap gue yang bantu dia, yang kayak kamu tuh harus inget saya sama Mita masih butuh kamu, Mita juga masih pengen banyak lakuin hal sama kamu. Ya kamu harus ingat, kamu harus kuat. Anggap aja hidup kamu masih 1000 tahun lagi walaupun susah, tapi kamu harus kuat. Ya saling nguatin sih satu sama lain gitu. Saling support, karena segitu ngaruhnya support orang-orang terdekat lo di saat lo sakit biar lo tetap bersemangat sih untuk sembuh gitu. Bokap tuh sosok yang kuat sih. Maksudnya ya emang pasti orang tua bokap gitu pasti pengennya kelihatannya kuat, tapi emang dia benar-benar nunjukin dia tuh kuat, dia ikhlas, dia mau berjuang dengan orang-orang yang supportin dia gitu. Dia juga baik banget. Gue ngomong baik bukan karena dia bokap gue juga, maksudnya kayak waktu pas bokap gue udah gak ada tuh, kalau ada acara keluarga doain bokap gue, teman-temannya kan suka datang. Ada aja yang tiba-tiba datang cerita soal bokap gue gitu, yang kayak bokap lo tuh orang baik, apa yang dia lakuin ke orang ini, dia cerita-cerita gitu loh Tut. Menjelang kematiannya dibilang takut banget. Karena waktu pas sebelum dia meninggal kan dia udah kayak beda gitu loh. Dari secara fisiknya udah beda. Terus dia kayak gitu pas besokannya kita ke rumah sakit,
Dokter waktu itu minta gue datang kumpul sama tante-tante gue, terus dokter cuma bilang kesempatan ada dia untuk tetap hidup tuh sedikit gitu. Terus kayak ya shock aja sih, gue cuma takut kedepannya gue bisa nggak ya tanpa bokap gue. Takut aja, kayak mau jalanin apa-apa gue takut gitu. Nyokap sempet histeris waktu pas dia ngambil rosario di tangan bokap gue. Jadi waktu bokap gue lagi tidur kan kita sama-sama rame-rame doa tuh. Bokap dikasih rosario di tangannya, dia genggam gitu loh. Terus deh kayak gitu rosarionya sempet jatuh. Pas jatuh itu nyokap gue ngambil terus sempet histeris gitu, kayak kenapa sih, katanya kamu janji kita mau pulang bareng, kenapa gak pulang bareng, ayo dong kita bisa pulang bareng, yang kayak gitu sih. Terus rosarionya dibalikin lagi, terus kayak ditenangin sama tante gue lihat di situ sih nyokap yang kayak takut kehilangan sampai histeris segitunya sih. Cuman waktu pas dia nggak ada sih ya nggak selesai histeris itu. Mungkin dia berusaha untuk terima walaupun susah. Ya kalau kata nyokap gue, ya mau nggak mau lo harus ikhlas karena hidup jalan terus. Jadi berat, cuman harus nerima dan ikhlas. Pas bokap gue udah nggak ada sih, gue bener-bener hilang, kayak kabur aja gitu pikiran gue, nggak tahu kemana, kayak bener nggak sih kayak gitu. Kadang gue merasa ngejalanin hidup berat ya karena gue nggak ada sosok bokap yang bisa gue ajak ngobrol tukar pikiran. Walaupun sama nyokap harusnya bisa, cuman dulunya gue juga apa-apa lebihnya ke bokap kan. Waktu dulu pas zamannya hidup bokap juga cuma bilang perbanyaklah teman dan berbuat baiklah, karena di saat lo berbuat baik sama orang pasti banyak yang sayang sama lo gitu. Cuman ya sekarang kalau untuk ngejalanin hidup sih ya dijalanin aja, Steph, mau gak mau. Ya percaya aja banyak orang baik di luar sana yang bakal bantu lo. Kalau untuk dibilang ikhlas atau terima sedih atau segala macem kehilangannya bokap gue sih dibilang ikhlas mungkin belum kali ya. Walaupun harusnya diikhlasin, cuman susah banget gitu. Maksudnya kadang gue ngeliat foto-fotonya aja gue masih suka flashback, ya senyum nangis kayak gitu-gitu sih. Susah, kadang-kadang pengennya ngobrolnya sama dia tapi nggak ada ya, jadi lewat doa paling. Kalau bokap gue masih ada, gue pengen banget ngobrol sih, apapun itu. Gue pengen tanya apapun itu, soal kehidupan lah, soal masa depan lah, kerjaan lah. Kemarin di masa dia sakit, walaupun waktu gue sedikit, tapi at least gue masih bisa ngerasain ngerawat dia waktu sakit sih. Pengen ngulang waktu lagi kalau dia ada pun, gue kayak ya gue pengen ngakuin yang terbaik lah buat dia. Ada penyesalan atau enggak? Ada banget. Banyak banget. Seandainya kayak gue lulus lebih cepat, seandainya gue bisa ngerawat dia jauh lebih banyak waktunya, seandainya gue bisa, ya banyak lah. Kalau untuk dibilang penyesalan, seandainya banyak banget. Yang paling gue kangenin dari bokap, kalau untuk kegiatan sih gue kangen banget traveling bareng sama dia. Terus pergi bareng sama dia, nonton, makan. Cara dia ngedidik juga, yang ngebebasin gue. Ya banyak sih yang gue kangenin, Steph. Sekangen apa gue ke bokap? Sekangen gue pengen banget meluk dia yang gak lepas-lepas. Pengen dia balik. Untuk mereka yang kehilangan bokap atau nyokap atau orang tua, ingat aja pesan-pesan mereka.
dan lakuin yang terbaik buat bangga mereka di atas sana. Terus berbuat baik aja, karena dengan lo berbuat baik dan lo ikhlas dengan apa yang lo perbuat, banyak yang orang akan bantu lo tanpa lo sadarin, dan banyak orang yang akan sayang sama lo di saat emang ya lo gak ada siapa-siapa dan lo lagi down banget gitu. Kepergianmu, Pak, adalah jurang tanpa tepi. Sebuah kehilangan abadi. Dan aku tak akan pernah utuh lagi. Tapi hati kita terhubung, Pak. Dan kemanapun kau pergi, kesana pula